Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam recycle buat sahabat seperjuangan pejuang limbah daur ulang. Di video saya kali ini saya berbagi pengalaman juga pemahaman tentang bagaimana caranya menghidupkan kembali aki bekas yang mungkin kalau sahabat seperjuangan seperti saya seprofesi sebagai pejuang limbah daur ulang, tentunya aki kering bekas seperti ini sering kita dapati ya. Namun di sini saya ingin berbagi pengalaman juga pemahaman tentang bagaimana sih cara menghidupkan kembali aki bekas dengan metode pengisian ulang air aki kemudian dicas. Akan tetapi perlu dipahami buat semua sahabat bahwa sesungguhnya tidaklah semua aki bekas itu bisa diaktifkan kembali hanya dengan metode pengisian ulang air aki kemudian dicas. Akan tetapi aki yang bisa dihidupkan kembali itu aki yang masih memiliki sel yang masih utuh ataupun masih bagus. Nah, bagaimana kita bisa membedakannya? Ikuti terus video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di sini saya berbagi tips tentang cara metode pengisian menggunakan bubuk ETA 4NA. Nah, kalau kita menggunakan bubuk ETA 4NA ini, kita hanya perlu mencampurkan 6 sendok makan bubuk ETA 4NA ini ke dalam 1 liter air suling ataupun air aki yang biru. Kemudian kita isikan ke dalam aki sampai sel terendam. Kemudian diamkan selama 6 jam ataupun lebih. Setelah itu, kalau bisa kita kuras, kemudian kita isi ulang air akinya menggunakan air suling biasa tanpa campuran. Nah, fungsi bubuk ETA 4NA ini perlu sahabat ketahui, fungsinya adalah untuk mengurai ataupun merontokkan kotoran yang menempel pada sel aki agar memudahkan kita untuk melakukan pengecasan ulang. Juga selain itu perlu sahabat ketahui, alat charge ataupun alat cas yang kita gunakan ini harus memiliki lampu indikator pengisian. Karena apa? Fungsinya adalah agar kita mengetahui aki kita ini bisa dicas ataupun tidaknya, itu kita bisa ketahui dari lampu indikator pengisiannya. Ini saya tidak mempraktekkan cara pengisian air akinya ya, karena saya rasa sahabat banyak yang sudah mengetahui tentang cara pengisian air aki, baik sahabat melihat dari tutorial pengisian air aki di channel-channel YouTube yang lain ataupun sahabat pernah melakukan pengisian tapi gagal ya. Namun perlu dipahami, di sini saya akan menjabarkan semua apa sih rahasia di balik semua itu. Sini saya menggunakan charger 13,8 volt 2 ampere yang saya hubungkan dengan voltmeter. Kita coba langsung mengecek apakah masing-masing aki ini masih bisa kita cas atau tidak. Lampu indikator berjalan dan voltase pun naik menjadi 14,5. Artinya masih ada kemungkinan aki ini bisa normal kembali ya kan. Tapi perlu sahabat pahami, kita perlu mengecek sel aki yang kita cas yang tergenang dengan air aki ini ya. Oke, kita periksa sel pertama bersih, tidak mengeluarkan gelembung ataupun seperti mendidih. Sel nomor 2, nah ini kelihatan
mengeluarkan gelembung, artinya ini ada kemungkinan mengalami kerusakan. Sel nomor 3 tidak mengeluarkan gelembung. Sel nomor 4 tidak mengeluarkan gelembung juga. Sel nomor 5 tidak mengeluarkan gelembung. Sel nomor 6 bersih juga tidak mengeluarkan gelembung. Nah, di sini ada kemungkinan kerusakan di bagian sel nomor 2, yang artinya aki ini sudah tidak normal lagi atau tidak bisa menyimpan muatan listrik dengan normal. Kemudian kita pindah ke aki berikutnya. Lampu indikator berjalan, voltmeter pun naik menjadi 14,1, 13,9, 14. Artinya ini masih bisa terisi. Di sini kita cek apakah ada gelembung. Tidak bersih ya. Aki nomor 2 ini bersih karena aki yang normal ini pada saat pertama kita cas itu tidak mengeluarkan gelembung ya, tidak seperti mendidih. Karena aki yang tidak normal itu dia akan mengeluarkan gelembung atau seperti mendidih. Nah, kita coba di aki yang terakhir. (13,8). Kita lihat indikator pengisian tidak berjalan, artinya aki yang terakhir ini mengalami kerusakan atau tidak mengisi ya. Tetap di angka 13,8, artinya ini tegangan dari charger kita ini ya. Oke. Nah, yang kedua ini kita coba cas ya. Kita tunggu sampai penuh ya. Aki yang nomor 2 tadi dicas sudah penuh, kita cek apakah ada seperti mendidih ataupun mengeluarkan gelembung. Bersih tidak. Nah, sedikit penjelasan dari saya. Charger 13,8 volt 2 ampere biasanya untuk mengisi aki kering seperti ini membutuhkan waktu 1,5 jam ataupun 2 jam, bahkan 1 jam pun sudah terisi penuh. Ini tidak mengalami perubahan suhu atau tetap dingin. Akan tetapi jika aki yang mengalami kerusakan pada selnya, dia lebih dari waktu 2 jam, indikator pengisian ini tidak akan berhenti. Dia akan terus mengisi karena sel mengalami kerusakan, dan suhu pada aki ini mengalami peningkatan, biasanya akan hangat ataupun panas ya. Ini perlu sahabat memahami ini. Juga biasanya jika lebih dari 2 jam dan aki terasa hangat ataupun panas, sel ataupun bagian aki yang ada di dalam sini tuh mengalami seperti mendidih ya, panas, dia mendidih, mengeluarkan gelembung banyak. Nah, itu tandanya sel aki mengalami kerusakan. Aki yang terisi penuh tadi kita cek muatan arusnya berapa. (12,7) ya, sama di voltmeter digital juga di
multimeter sama angkanya 12,7. Kita cek di aki yang mengalami kerusakan di sel nomor 2 nya ini berapa muatannya, 10,3, dan sama di voltmeter digital kecil ini pun 10,3. Kemudian aki yang terakhir yang lampu indikator sama sekali tidak berjalan ini muatan arusnya 7,8 sama ya. Oke. Aki yang 12,7 volt tadi kita coba pasang di motor ini, kita coba untuk melakukan start ya. Kita tes apakah dengan tegangan 12,7 mampu melakukan start pada motor ini. Dan ternyata mampu ya kawan-kawan. Ternyata di tegangan 12,7 tadi aki ini masih mampu melakukan start ya. Oke. Agar lebih jelasnya sahabat bisa mengetahui kerusakan sel yang dimaksud seperti apa nih, saya coba kasih lihat ya, saya tunjukkan. Ini saya cas, kemudian tuh tampak sekali di bagian sel nomor 2 ini kelihatan seperti mendidih ya. Sel nomor 3 juga sudah mulai kelihatan. Ini artinya memang sel aki ini benar-benar mengalami kerusakan. Lalu bagaimana di aki yang nomor 3 ini yang indikator pengisiannya sama sekali tidak bergerak? Kita mengetahui ini kerusakannya dari mana. Nah kan, tidak bergerak, tidak berjalan. Kita pengen taunya kerusakan sel seperti apa ini. Kita coba balik, kita tukar kutub yang positif, kita pasang dengan arus negatif dari charger. Kutub yang negatif kita pasang arus yang positif dari charger. Nah, sahabat bisa lihat indikator pengisian berjalan padahal terbalik ya. Ini saya tegaskan, ini mengalami kerusakan sel. Kita lihat di bagian sel urutan kelima dan keenam mengalami seperti mendidih itu ya, seperti aki yang nomor 1 tadi. Tampak jelas sekali. Ini artinya sel dari kedua aki ini mengalami kerusakan. Pada kesimpulannya, aki yang memiliki kerusakan pada selnya itu tidak dapat diaktifkan kembali dengan metode pengisian ulang air aki kemudian dicas ya. Dan ini sedikit tambahan dari saya, jika aki yang masih normal pada saat lampu indikator pengisian berhenti atau full penuh, itu muatan arusnya rata-rata 13,2 dan terendah itu adalah 12 volt. Jika tegangan setelah indikator pengisian penuh namun kita cek muatan arusnya di bawah 12 volt, itu kemungkinan selnya sudah mengalami kerusakan, tingkat kerusakan yang lumayan sedang. Apalagi jika aki ini kita diamkan setelah penuh selama semalam, tegangannya akan menurun secara sendiri. Itu sudah menandakan sel akinya sudah rusak.
atau tidak bisa digunakan lagi fungsinya. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Salam recycle.